Ya mulai dari Rekomen. aku kapan niko waktu adewe iku ketemu lah beberapa kali kan. Sing kapan niko iku sing plodok lumayan akeh, Iya. sing teko waktu ono Mbak Ois, Bunda Ois teko iko sing akhirnya beliau ngusulno ojo langsung apa jenenge sosialisasi program. Ya jak ngomong-ngomong dhisik lah, ya Iya. maksudnya mungkin melingkar mekar iku. Akhirnya adewe kan ya wis diketok. Lungker. Hmm. Brainstorming ya, Ya. Iya. brainstorming nang apa para orang tua. Hmm. Lah maro ngono, waktu undangan Zoom brainstorming iku aslinya ya lumayan akeh sing teko, ya akeh iku ya walaupun nggak sampai 10 kan hitungannya wis lumayan. Tapi dari 10 itu pun ono sing anake gak pemuda, ono sing anake pemuda tapi gak apa nggak ono di Surabaya, ono sing mondok lah, ono sing pokoknya intinya Iya. juga intinya kan juga nggak apa nggak tergabung nggak iso gabung lah ono kegiatan itu ikut Hmm. dhisik terus lek masalah ide program lek random-randoman iku Bunda Ais ngusulno digawe model OSIS dhisik lho organisasi ini di istilahnya mbok organisasi apa komunitas lah intinya strukturnya digawe dhisik arek-areke gelem mlebu nang apa jenenge dalam tanda petik OSIS iku mang engko totok kono baru arek-arek iku di istilah digali dari mereka butuh apa mereka pengen Hmm. apa engko alon-alon didampingi gawe program kegiatan sing pengen nang alam ta pengen kopdar lah pengen Oh. magang dan segala macam nah lek sing selama ini apa berapa kali ya 2 kali mungkin aku atau mungkin pembahasan ambek Mbak Onis mungkin karena waktu itu aslinya undangan rapatnya kayak kabeh tapi akhirnya ujung-ujungnya aku ngobrol berdua sama Mbak Onis ya 2 kali apa sekali aku lali aku 2 kali yang itu nah itu apa jenenge secara ide ya wakeh sing pengen di apa diluncurkan kan malah ono gambare kok eleng Mbak Nini sing gambare apa nyabang-nyabang iku lho Iya. enak gak Mbak Oh ya no. oh iku Nah, itu program apa ya. Lagi Bu. Iya, kan gini, awalnya itu balik balik lagi ya, secara terstruktur banget kan kalau kita di Hebat itu kan belum ada struktur yang buaku banget. Terus masih oh, random semua. Ya, yang terakhir itu waktu Fasil ketemu di rumahnya Mbak Erna itu sempat ngobrol kan. Arek-arek itu dikumpul no dhisik. Maksudnya wong aku sama Mbak Erna sempat gini, wis Mbak judulnya ku mbok rujaan mbok apa sing iso gitaran cek nggo gitar, nyanyi-nyanyi nduk kono. Dari oh, situ lek bahasa Pak Ito, guys sistem premanan ae bun jarene. Monggo Pak, pokok iso bisa menggali apa sih maunya mereka, apa sih yang dibutuhkan mereka untuk bisa menjalankan programnya gak langsung kita ini dus dus A B C D E mereka nek nggak sesuai dengan kemauannya akhirnya jadi slow respon dan nggak terrealisasi semua gitu. oh, oh. Pikiran kemarin sih seperti itu, tapi kok embuh terus piye ceritane kok moro malah kok koyoke nglambiar meneh dadine nggak karu-karuan lagi jadinya. Jadi aku setuju idenya Pak Ito yang kemarin itu. Memang anak-anak muda nek kita nggak bisa memahami dunianya, mereka Oh, ngikuti kita, yo gak iso jalan wong anak muda itu idealisnya lebih tinggi kok ya dibanding oh, kita karena kita kan wis melalui masa muda wis ngerti oh, bagaimana saiki tinggal oh biyen niku ngene harusnya sekarang gini lek arek enom iki kadang apa yo sik gurung gurung iso berpikir yang oh harusnya gini ya kita yang Kabur. harus bisa memahami mereka dulu. Tapi mbuh kok ya wis mbuh nglambiar kabeh saiki Bu dadine gitu loh. enggak apa jenenge ya kan insya Allah tidak ada yang Enaknya di sia-sia terusan. Kan dari katanya yang anak-anak juga pengen punya grup sendiri. Ya nggak apa-apa, monggo. Mungkin ada benernya. Kalau mereka ada kita,
pekewo mungkin Bu. Karena nggak bisa bebas itu tadi. Wong arek enom ki njaluke kan Iya. Ya, iku sih bukan masalah. Ini loh. Maksudku apa jenenge program-program yang pernah kita susun untuk pemuda sing ono bagane wapi rinci iku disimpen ae dhisik misale lho ya iku disimpen dhisik engko kapan-kapan ketika apa namanya organisasi apa komunitas pemuda itu sudah berjalan pelan-pelan lah kini lempar bola misalnya mau nggak ada program kayak gini sekiranya mereka pengen dan mereka butuh kan akhirnya nanti itu program itu pada suatu waktu nanti kan akan berjalan. Tapi ojo sampai kene ku ibarat apa ya mangan niku ada wis ndulangi arek-arek lho. Ayo iki lo mangano, ayo iki lo mangano tapi mereka nggak kroso butuh nggak dari mereka sendiri. Jadi sebetulnya sing apa aku wingi grup WhatsApp sing isine arek-arek nom jenenge apa wingi grup iku pemuda hebat ya. Nah, pemuda hebat yang sudah ada itu ya sudah iku ae diopeni. Diopeni ku dalam artian apa namanya ada grup pemuda yang kita ada di dalamnya. Misalnya mereka pengen bikin grup WA sendiri yang nggak ada kita, yo jarno buat mereka pengen guyon lah kate opo jenenge pengen ngomong sesuatu yang nggak pengen orang tua ada di grup itu ya nggak apa-apa biar mereka bikin. Nanti kalem-kalem ya kita sentil-sentil aja di grup itu. Maksudnya apa apa mang bahasane Mbak Nini mang preman yo. Yes, apa jenenge sing penting grupe iku ana dhisik ngono. Iku didelok arek-arek iku arek-arek misale apa begini rencanane Royan kan kate ngejak kopdar ya, rencana kopdar. Ya didelok ae kok kopdare kaya apa didelok seminggu, 2 minggu. Oh, kok ternyata mereka iktikaf. Apa sementara ini dibiarkan mereka pengen apa, mereka mau bikin kayak apa kita support. Nanti pelan-pelan isu-isu atau program-program yang sudah pernah kita bahas yang kita sebagai orang tua ngerasa itu bakal bagus buat mereka, penting buat mereka. Satu persatu nanti kita lemparkan di apa namanya? Di apa ya istilah dilempar bolakan lah di gitu. Mudah-mudahan nanti suwe ya mbok setahun ternyata moro-moro ke 5 ke 6 program yang pernah kita susun itu akhirnya ternyata lo iso diterima arek-arek. Tapi kan prosesnya malah apa bahasanya dek hebat itu inside out ya. Dari anak-anak dulu gitu loh. Dari anak-anak ngumpul dulu, mari ngumpul mereka bersosialisasi, kita lempar-lempar isu ditangkap sama mereka, akhirnya mereka kerjakan. Terus akhirnya running lah mudah-mudahan program itu. Jadi apa yang dulu pernah kita tulis, kita rapatkan itu ya disimpan, diambil istilah bahan kapan-kapan agak misalnya ADW kan koyo yombo apa pirangulan pisan kan iso koordinasi untuk ngechecklist lah. Ternyata arek pemuda wis sampai kene progres komunikasi ini sosialisasi. Ya apa iki? Toto apa 6 program iki sing perlu dilempar apa iki? Lempar. Gak ditangkap ambek arek ya wes disimpen maneh. Engko apa namanya wulan ngarepe dilempar maneh. Ya jenenge apa lek pengen apa? Pengen apa ya? Tidak menjadi beban kita bersama ngono loh, biar ini berjalan dulu gitu loh. Jari aku sih ngono dhisik lah. Iya. Iya, Bonis. Nanti Bonis mau. Ya, Assalamualaikum. Ini Pak, di laptop saya pakai HP kok error tadi. Oh iya. Gimana? Mau ketemu sama Bu Ani juga ini. Iya, saya ini Pak. Pak Itoknya Mbak Bu Erna biasanya gabung jadi siji. Iya Bu Erna. Nanti Bu Erna. Halo. Iya kemarin jadinya tuh bikin grup dewe ya mereka. Mau akan belum ketok Loh, sing ada grupnya itu yang ada kita di dalamnya itu sudah ada namanya Pemuda Hebat Jatim. Aku bareng ono nang jero grup kono. Dan ya wis ono pembicaraan, ono link Zoom dibagi lah dan apalah. Semisal mereka minta izin bikin grup yang nggak ada kita, nggih monggo, ngono ae lo dijawab. Iki lho napa anu. Sampeyan tak jalukno klambi Pak Yahya, Mas. Setuju sampeyan. Yahya.
Halo, assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Waduh. Masya Allah. Pikir siapa, Rek? Nah iya. Kemarin mau mampir nggak jadi anak-anak. Aduh, anak sing rewel. Sorry, out of the topic. Lanjutkan. Kapan udah Pak Yahya ngene iki? Minggu depan, insya Allah. Sorry. Intermezzo. Iya. Tadi penasaran ini suaranya siapa? Kok kayak ketutup semua, cuman Bu Ani. Tapi kok cowok mikirnya. Pak Yahya, teman-teman hebat itu ajak camping di Alikma sana loh, dekat masjid. Mau siap. Setuju. Yang kemarin deketnya anu itu. Iya, lapangan sepak bola dekat masjid itu. Kalau masih kurang ekstrim nanti tak carikan lahan di belakangnya sekolah, masih lahannya sekolah tapi Waduh. ada lahan. Harus kayaknya. Iyalah, haruslah. Kok lewat dadi glempeng bayarnya larang. Nah, itu. Katanya bangun glempeng. Waduh, iya itu orang tua yang ngindangi kan nggak perlu pulang. Pada nginep di situ kali ya. Siap. Udah ke mute Bu Ani. Yo wis lanjut rapat rek. Lanjut. Bu Anis, perkembangan pemuda hebat. Monggo mungkin usulan saya sementara seperti tadi itu ya. Kalau ada feedback dari teman-teman silakan. Oke sih, nggak apa-apa. Nih, nggak apa. Setuju Bu Ani. Make it simple aja lah. Kok terlalu organisatoris malah kita nggak laku-laku. Modelnya kan begitu. Oke. Terus apa mana Bu Anti enggak mana ya? Bu Anti ini aku lanang dewi ini. Bu Anti sudah bisa tadi soalnya lagi Di luar kota katanya kayaknya. lagi makan sama keluarga. Oh iya, di luar kota ya mungkin jadi sinyalnya agak nggak stabil. Ya enggak apa-apa. Kita ini setengah jaman aja jak kakek yang kira-kira butuh di apa begitu Iya, aja. ini nanti mau bahas apa sih? Kan yang pemuda itu ya. Ya Kalau saya kemudian itu udah Kak. sejalan sama Bu Ani sih, jadi eh, kalau kita udah mencoba memfasilitasi, kalau mereka lebih punya inisiatif yang lain ya monggo, ya kan, gitu kan. Tugasnya kita kan hanya fasilitator ya, kayak gitu. Jadi ya kalau emang mereka punya inisiatif ya udah kita fasilitasi, gitu sih. Saya pun merasa alhamdulillah ya terbantu kita jadi eh, ada anak-anak yang jalan sendiri, jadi kan kita juga lebih ringan gitu menurut saya. Jadi nggak usah nyuapin gitu lah bahasanya Bu Ani ya. Itu malah apa ya tadi insya tadi gitu sih Pak Yaya dari ini. Iya, Terima bikin kasih. simpel aja. Iya. Terus program-program yang lainnya selama Ramadan kira-kira? Ramadan kemarin yang pemuda itu yang kayaknya mau bergerak, jadinya mereka mau itikaf ya udah lanjut. Kalau yang dari kan kemarin yang sempat kita obrolin yang ada rencana pesantren apa nanti pesantren kilat itu kayak itu sepertinya kita nggak jadi karena pemudanya punya inisiatif sendiri gitu Oh bikin iya, itu nunut gitu. dulu aja Bu. Misalkan Hah? di apa? Kalau setahu saya di ini kan ada program MKM atau mungkin dari mana kemarin saya dapat dari pondok di Bangil atau apa itu misalkan gabung dulu aja. Oke lah, nyarana prasarana untuk kabutan. Oh iya sih, kalau saya mungkin izin untuk nggak ikut ya Pak karena saya udah em, sama teman-teman yang lain jadi kayak Iya. belum bisa. Makasih. Nggak bisa kita organizing untuk yang itu. Terlalu berat resource-nya. Apalagi kan kebanyakan memang masih kerja ikut orang di kita ini. Siap. Oke, terus Pak itu kemarin yang sudah mulai jalan ya Bu Erna nggih, acara ininya, bolangnya. Erna? J Pak Yahya, Ya, terus. alhamdulillah sudah berjalan.
Itu tiap sekian waktu sekali atau gimana, Bu? Rencananya. Rencananya sih begitu Pak, cuma kan ini kemarin itu kan nyoba ya, dan setelah nyoba sekali itu ternyata memang kita sudah tua. Kesimpulannya kita sudah terlalu tua dan butuh anak muda gitu Iya, iya, untuk iya. membantu gitu. Itu sih, jadi cuma insight-nya dapat Pak. Jadi banyak hal yang kami dapatkan terkait dengan anak-anak itu ya. Jadi memang kemarin itu kan laki-laki juga ya, antara usia 10 sampai 12, ada yang 8 sih, 8 sampai 12 tahun gitu. Dan memang kalau di rumah itu bebas gitu. Jadi saya ngikuti mereka aja, cuma ada rundown. Jadi Masya Allah ya, dan Alhamdulillah Pak Ito itu bisa banget gitu loh masuk ke dunia mereka gitu loh. Mereka yang ngobrolnya terkait kata-kata kotor. Nah, itu yang sempat kami kaget sih, ternyata anak-anak ini meskipun tahfiz sekolahnya di Bonafit, ternyata omongan-omongan yang orang dewasa itu juga ternyata masuk di obrolan mereka gitu loh. Dan Pak Ito yang ngerti akhirnya masuk ke dunia mereka. Dan saya lihat Pak Ito nggak nasihati, tapi anak-anak bisa nangkep gitu loh apa yang Pak Ito maksudkan. Itu sih yang saya kemarin tangkap itu seperti itu. Jadi memang Pak Ito sih yang banyak menggali dari anak-anak itu terkait dengan obrolan dewasa. Ternyata mereka juga dewasanya ini maksudnya yang bagus ya. Jadi anak-anak itu meskipun usianya 10, tapi kalau sudah diajak ngobrol dengan alurnya Pak Ito itu juga futuristik banget gitu loh. Jadi kayak gini masa depannya itu seperti ini gitu loh. Dan ternyata pemikiran mereka itu ya dewasa juga ya. Nah, itu mungkin bisa juga diadopsi di para pemuda. Jadi ngobrol aja sama orang-orang yang bisa masuk ke dunia mereka gitu. Kalau memang lebih pasnya itu kalau misalkan laki-laki sama laki-laki ya, kalau perempuan sama yang perempuan. Karena kalau yang laki-laki sama laki-laki itu bebas gitu loh, dan orangnya juga harus santai gitu loh, nggak yang jadi kayak teman gitu loh, kayak yang kemarin saya di Pak Ito itu kayak teman gitu loh. Jadi mereka ngobrol apapun itu bisa keluar gitu loh, karena nggak langsung menghakimi, nggak langsung menjudge. Itu sih kemarin insight yang saya dapatkan di dunia anak laki-laki seperti itu, gitu Pak Yahya dan teman-teman. Siap. Agenda terdekatnya apa, Bu? Rencana nanti. Kalau kemarin itu kan karena ini kan Ramadan juga, plus ini qadarullah Bapak lagi di rumah sakit, jadi masih belum fokus. Jadi mohon doanya teman-teman, semoga Bapak segera sehat dan kembali pulang. Jadi ini posisi masih di rumah sakit juga. Gitu. Oh ya Allah. Ya. Terdekat itu saya pinginnya itu gini Pak, karena memang program kami itu juga salah satu targetnya itu adalah ke Zidan ya. Jadi untuk mengiring akil balik itu. Dan memang di rumah kemarin itu kita benar-benar ya hidup sederhana, hidup apa adanya. Mereka masak itu saya kasih mereka hanya bahan mentah, mereka memasak sendiri dengan alat yang sederhana. Terus mereka saya suruh mencuci bajunya sendiri dengan nimbol. Tapi anak-anak alhamdulillah nggak merasa terbebani gitu loh. Jadi itu sesuatu hal yang buat mereka juga baru juga diceritakan ke orang tuanya, bahwa aku di sana itu benar-benar kayak suruh bertahan hidup nih gitu loh. Ternyata kita itu di sana nimbo, tapi juga ada aktivitas fun, yang aktivitas alam ya, yang sangat mereka belum pernah mungkin, sehingga mereka itu juga senang banget gitu loh, meskipun ada sisi-sisi harus melatih kemandirian dan tanggung jawabnya, tapi juga mereka bisa berkegiatan di alam itu dengan bahagia gitu. Itu jadi insya Allah kalau kami itu kemarin pinginnya juga hiking sih Pak gitu. Itu kan juga salah satu fokusnya kalau kami itu ke pendidikan akil balik Pak. Jadi bagaimana anak-anak itu tangguh, anak-anak itu mandiri, anak-anak itu bertanggung jawab gitu loh. Jadi kepingin hiking. Kemarin itu sempat mau survei, cuma ini kondisi cuacanya seperti itu gitu loh. Ada hiking, lalu ada juga backpackeran ya. Saya tuh pengen ngajak anak-anak ke Pak Ruruh gitu loh Pak, untuk belajar langsung di sana gitu loh. Cuma emang terbatas untuk anak-anak yang
yang memang sudah siap gitu. Itu sih Pak. Mungkin insya Allah setelah Ramadan ini kita anu lagi untuk program-programnya. Nah, cuma kemarin itu saya tuh juga bingung Pak Yahya, ini terkait dengan logo ya atau kerjasama sama Hebat itu gimana. Jadi memang kemarin itu saya tuh bingung gitu loh. Ini tuh program kami, tapi kami itu juga sebenarnya ingin juga mengajak komunitas warga komunitas Hebat, meskipun kemarin itu separuh itu bukan dari komunitas Hebat gitu loh. Nah, kalau misalkan nanti saya kerjasama dengan komunitas Hebat itu, memang kan ada HTM. Nah, HTM kemarin itu ternyata salah satu evaluasi kami juga ternyata pas dimakan gitu loh Pak. Jadi kalau saya ngasih Hebat itu nanti saya ya turun gitu. Itu sih Pak yang saya Iya ini gitu, Pak, ya. mungkin roto apa ya? Kalau saya roto berseberangan dengan yang Pak Zainul kemarin roto organisatoris dan sebagainya. Karena kan nang kono yo fasili gini ini di konsep sebelumnya kemarin kan begini. Sebenarnya kan kita punya kegiatan itu di-share untuk siapa tahu karena butuhnya itu bersama yang mau ngikut monggo. Nah, karena kitanya juga fasil ya wis. Itu sebenarnya bagian kegiatan itu menjadi kegiatan-kegiatan yang kita begitu untuk Bu Erna nok Bolangi terus yang lain ada kegiatan apanya ya udah itu sebagian kegiatannya Hebat nggak masalah begitu menurut saya loh ya karena kan karena memang kami fasilitatornya jadi bisa kalau saya begitu yang lain monggo urun rombong aktivitas Hebat gitu ya Pak ya. iya kok rada ribet Bu soalnya kabeh ku rata-rata double triple nang iku aduh atasnya zaman begitu saja justru tuh untuk olahan lah dari kitanya sendiri kan untuk membuat kegiatan yang rapi semua panitia terlibat ya rada kangelan gitu. Betul. Nah, ikut ini dari satu orang bikin kegiatan satu orang kegiatan itu menjadi bunyi begitu. Cara nggak langsung. Ya apa, Bu Onis, Bu yang lain. Single kok vonis. Gimana? Kalau saya Pak ya. Hmm? Apa Pak ya? Ya saya sepakat dengan yang apa yang disampaikan Pak Yahya. Derek mawon. Bude apa Bude? Anaknya jadi dibantu. Enggak sih kalau saya sih ya tergantung balik lagi ke istilahnya ke kesepakatan sih. Kalau kita langsung ya apa setuju monggo, tapi kalau konsep kolaborasi sepemahaman saya sih biasa ya. Seperti Pak Yaya tadi bilang kan, fasil kita itu ada yang triple, double, dan mungkin beberapa lebih dari 3 mungkin ada. Cuman balik lagi kalau memang ngomongkan kolaborasi itu ya konsep dari awal karena beberapa kali saya juga garapnya gitu. Jadi kalau mau kolaborasi itu dikumpulkan semua yang siapa yang mau ikut serta dari komunitas lainnya itu kumpul dulu. Itu dalam rangka apa, konsepnya bagaimana, digarap bareng, baru keluar bareng gitu loh Pak. Itu yang sepemahaman saya. Tapi kalau toh memang sudah ada yang garap, terus kita ditawarin selama kita setuju sih, ya monggo-monggo aja. Kalau saya dibuat gampang aja. Mau yang istilahnya mau model A monggo, model B monggo kan gitu. Kalau aku sih fleksibel. Yang lain monggo ganti. Baik. Ganti. Yeah. Ya wes. Oh ya Mbak Erna katanya mau hiking itu rencana kemana Mbak Erna? Singapura itu Mbak Nini. Hiking. Hiking itu sing pendek-pendek dulu, yang di Penanggungan itu. Pendek itu. Aku ono sing lebih pendek Mbak. Penanggungan masih tinggi. Ada pendek lorokan. Ya, cuman 1.100 1.100 mdpl. Nanti kui
itu arah ke Cangar. Dari Pacet itu dia masih naik mungkin sekitar berapa kilo ya, nggak terlalu jauh kok. Itu lebih lebih apa ya, istilahnya lebih hijau mbak. Kalaupun Nanggungan itu kan kering banget, walaupun sama-sama bawa airnya dari bawah. Tapi kalau untuk pemula dia masih lebih recommended menurutku, karena cuma 1.100 ketinggiannya. Kalau Penanggungan kan berapa kemarin? Rodok dhuwur dek lho, Mbak. Oke. Coba ya, Sempet menggok ke sana sih kemarin, tapi nggak sampai hiking aku. Ya sama sih alasannya. Kenapa aku nggak eksekusi awal-awal waktu kita ketemu di rumah sampean kan? Ya wis anak-anak kita buat pendakian gitu ya. Tapi dengan kondisi kemarin itu kan cuacanya seperti itu toh, hujan, terus curahnya juga tinggi, kayak perubahan juga sporadis banget gitu. Jadi gak berani aku. Apa mana iya, lek benar. pemula kan Iya. pengaruh banget. Nek sing wis mulai expert sih gak masalah. Itu pun mesti tetap resiko kan gitu loh. Iya. Jadi mungkin Makanya untuk aku hiking kita cari kayak yang start setelah Lebaran. Iya, benar. Mungkin Enggak. start setelah Lebaran itu kita anu lagi, kita garap kayak curah hujannya sudah mulai menurun berkurang ya. Ini kemarin aku juga di kanu sama Pak Sugeng yang ke Pak Marianto itu, pembicaraan awal oke sebenarnya orangnya, tapi terus 3 minggu orangnya luar kota bolak-balik. Minggu kemarin tak hubungi lagi, ternyata orangnya sakit, jadi masih ke pending. Kayak tak putuskan sendiri. Yes, kayaknya setelah Lebaran itu kayaknya kita bisa bergerak lebih leluasa. Untuk saat ini mungkin fokus yang untuk ke Ramadan itu mau diisi apa gitu aja wes. Ya. Yang jelas puasa Ramadan, Bu. Iya, Pak. Si Bu Atimu masih bingung ya. Kalau kita tadi kayaknya mungkin kembali konsep tadi aja, Bu. Kalau Orang gocean berarti, Pak. apa deh? Yang kolaborasi tadi karena kemarin lah ya Fasile ya itu orangnya juga ya itu ya. Kalau menurut saya ya nanti tinggal ngajukan saya punya kegiatan ini, boleh ditambahkan logo hebatnya kah di dapur. Oke ya wis, gitu aja lah. Make it simple. Ya dibikin simple gitu loh Pak. Maksudnya kalau kita oke ya wis tinggal pasang. Kalau memang kita mintanya ngolah dari awal ya berarti kan seandainya gini, oh terdekat ini mungkin ada event hari apa, oh hari anak, anggaplah hari anak nasional gitu ya, kita mau ada event apa lah, itu baru kita nyari yang kira-kira apa ya relate dengan hari anak itu, komunitas apa, itu nanti kita hubungi, kita gandeng, kita omongkan konsepnya apa, kita garap bareng. Itu mungkin kalau yang kita mau ribet, kolaborasi dari awal, dari 0 A sampai Z gitu ya. Tapi kalau cuman ditawarin pokoknya pasang logo tok, selama kita oke, istilahnya kalau di voting gitu ya, dari Fasil anggaplah 70% oke, ya wis jalan gitu aja. Jadi kalau aku nggak yang apa ya, nggak yang idealis banget gitu loh Pak. Harus kalau mau ribet A sampai Z digarap, kalau nggak mau ribet ditawarin yang udah setengah jadi atau jadi kita tinggal naruh logo. Mungkin mereka juga butuh member dari kita juga butuh promosi keluar untuk hebatnya sendiri. Ya. Monggo aja kalau aku gitu Pak. Jadi dua-duanya oke sebenarnya. Yang artinya kalau kolaborasi memang harus terset up dari awal ya. Ya dulu pas ketika ya benar apa dan sebagainya tuh logo ini dan sebagainya itu ada konsekuensi secara
apa namanya, Dan konsekuensi itu naruh itu juga ada perlu Mhm. ada konsekuensinya juga. Dan kalau toh memang kolaborasi A sampai Z itu juga harus apa ya istilahnya lebih kita harus lebih lapang lagi. Kenapa? Karena kita enggak dengan komunitas lain itu kan kita mungkin enggak yang sesuhu gitu ya. Jadi mungkin ada perbedaan dan sebagainya. Itu alot konsepnya tak bagaimana. Itu juga harus lebih legowo kita kalau kalau kolaborasi dengan apa pihak lain gitu loh. Kalau ngolah A sampai Z lebih ribet sebenarnya. Ya tergantung sih ngomongkan ribet itu kembali lagi bagaimana kita mensikapinya. Itu sih, Pak. Ya. Oke. Terus tadi yang terkait rencana hiking itu, waduh, sajane ono mentor yang kenalan yang sampai ke Himalaya itu. Tuh, ternyata ketika hiking kan persiapannya sebelumnya juga harus dilakukan ya. Ya. Makanya harus dilakukan dulu kerjaan. Banti, monggo. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Mau ini Pak yang apa namanya tentang ini ya. Saya menyimak memang agak-agak ini tadi maksudnya suaranya timbul tenggelam. Yang ini jadi terkait kolaborasi dan juga yang tadi disampaikan Mbak Erna ya. Saya sempat ini Mbak Erna apa ya terkait HTM itu juga. Nah kalau kolaborasi memang kemarin jelas banget Pak Zainul sudah nge-share ya tahapannya gitu itu sepakat. Terus kemudian apa namanya yang terkait misalnya seperti Mbak Erna bikin event kemudian ada HTM kemudian bagi hasil bagi hasil kemudian apa ya bagaimana nanti kehebatnya kayak gitu kayaknya itu memang perlu dibicarakan juga Pak apa ya terkait penambahan kas itu loh Pak ya dulu kan saya pernah minta diagendakan itu ya mungkin itu masuk ke kolaborasi juga maksudnya tidak harus Banti kok hilang suara. Ada kesepakatan gitu kayaknya case ini perlu dibicarakan lebih rinci ya menurut saya Pak yang apa namanya biar clear gitu loh SOP-nya tuh seperti apa sih kayak gitu kan misalnya apakah harus menghubungi siapa dulu misalnya mau kolaborasi itu karena selama ini kan memang apa ya kita fasilnya banyak memang belum ada ketentuan kayak gitu mesti menghubungi siapa PIC-nya terus kayaknya perlu sosialisasi juga Pak ke member biar mereka itu menangkap gitu oh kalau misalnya saya pengen kolaborasi seperti ini ya saya harus menghubungin ini ya jadi dari awal sudah ini jadi nggak asal mereka oh saya pengen share ini boleh gitu itu membedakan itu ya saya memang agak rancu kemarin tuh oh iya ini yang boleh di share ini yang nggak boleh gitu kan sebenarnya sudah ada ketentuan di COC itu tapi terkait kolaborasi itu tadi kayaknya memang perlu lebih dikelirkan gitu loh Pak mohon maaf saya agak membulat ya mungkin saya bisa menambahkan Mbak Anti ya mungkin di kepengurusan kita di fasil kita itu istilahnya dibentuk divisi gitu loh Pak jadi ya, istilahnya gini saya bukan membandingkan ya hanya mencontohkan aja kayak di IP itu kan kepengurusan nggak langsung belum semua masuk di situ nggak jadi nggak tumpang tindih gitu loh oh ada leader sendiri ada bagian media komunikasi sendiri ada bendara sendiri ada manajer programnya sendiri humasnya sendiri gitu loh Pak kalau di IP kan seperti itu jadi kita bertanggung jawabnya di lininya itu aja nggak tumpang tindih gitu loh Pak Ya. Ini keroyokan. mungkin nah kan kalau keroyokan gini ya enggak apa-apa juga sebenarnya tapi rawan yaitu tadi akhirnya kalau yang apa ya istilahnya bisa mengkomunikasikan enak kalau kadang yang enggak ya wis gampang terus lali sing dari pihak lainnya tanya kok aku kok gak ditanggap-tanggapi nanti kan mengecewakan juga atau bikin repot gitu loh Pak tapi kalau sudah ada PIC-nya oh lek mau share kegiatan
yang masuk di grupnya Hebat, kontak personnya siapa? Kalau mau kolaborasi, kontak personnya siapa? Iki gini apa gitu loh, Pak. Ya. Mungkin bisa mulai seperti itu sih, Pak. Lebih. Oh, Pak Zainul. Ya Pak, review mingguan sebenarnya agendanya kita itu. Karena kan nggak mungkin Dini mantau kemarin, makanya kan kalau ada kan yes review mingguan saja, pergerakan dan sebagainya mana yang harus dipusin gitu. Karena ngomong struktur resmi untuk bingung kita. Wis yang kecanda wis kakean. Gitu. Nah, kemarin tuh yang urgent kan urusan kegiatan-kegiatan sama kolaborasi gitu, ada beberapa hal yang belum clear gitu lah. Sebenarnya begitu. Monggo ditanggapi. Oke, nanggapi kalau terkait masalah itu. Jadi beberapa item minggu ini yang masuk ke saya untuk jadi agenda diskusi adalah yang pertama terkait masalah kolaborasi, yang kedua adalah terkait masalah kerjasama sebatas ini skup yang beda dari kolaborasi. Terus yang ketiga adalah terkait masalah labelisasi logo Hebat. Saya ditekan beberapa case. Terus yang terakhir adalah isu. Suaranya rotok jelas, Mas. Oh, sorry. Iya, ngantuk kita nulisan, kurang ngopi. Tes. Ya. Oke. Jadi yang pertama tadi terkait masalah agendanya adalah terkait masalah isu kolaborasi. Itu. Yang kedua minggu ini ya, isu yang kedua adalah terkait masalah isu terkait masalah kas, penambahan kas dari kebijaksanaan COC. Itu terus yang ketiga terkait labelisasi logo Hebat di kegiatan atau program keluarga. Itu terus ada lagi isu terkait masalah pelarangan publikasi quote dengan atas nama setiap hari di Hebat. Nah, ini juga menjadi isu yang mungkin jadi bahasa tahun terakhir nanti terkait masalah percobaan ya. Yang utama terkait kolaborasi itu. Jadi kemarin diskusi dengan Bu Onis. Sebenarnya itu yang jadi concern adalah belum adanya aturan terkait kolaborasi, tetapi kenapa kok saya melarang, itu aja sih poinnya. Jadi concern, tidak apa kalau misalnya katakanlah itu menjadi agenda yang perlu dibahas detail, kalau tidak sampai hari ini selesai, tidak apa-apa dilanjutkan berikutnya. Tapi poin saya adalah gini, saya sampaikan ke Onis, di Hebat itu tidak semuanya diatur di COC. Karena setahu saya dari awal pendirian Hebat itu kita melakukan hukum wisdom. Artinya hukum wisdom itu walaupun tidak ada aturan resmi yang dikeluarkan, tapi normatif kalau semua orang sudah meyakini itu bermasalah, itu di norma yang harus juga diikuti, diperhatikan. Nah, yang jadi poin yang kemarin saya tanggapi adalah bicara kolaborasi, ini statement ya, definisi kolaborasi menurut saya itu adalah sebuah ikatan kerjasama dua organisasi yang itu punya ikatan, punya aturan main di sana, dan dari ikatan itu proses aktual di lapangan itu memang betul-betul mulai jelas dari awal sampai akhirnya. Jadi karena tadi ada statement yang muncul bahwa kalau misalnya keluarga lain ada kegiatan, kenapa tidak ditarik HTM aja? Karena itu bicara kolaborasi. Nah, menurut saya ini bukan konsepnya kolaborasi. Bedakan antara kolaborasi sama kebijaksanaan COC untuk
meminta kesadarannya member memberikan sharing profit jika itu bicara masalah HTM. Nah, itu nanti kita detikkan lagi mana aja yang perlu kita sharing profitnya, mana aja yang tidak perlu kita sharing profit. Tapi kalau bicara kolaborasi itu tidak murni hanya di HTM. Nah, case-nya yang punya Pak Randy itu memang di awal beliaunya mengajak kolaborasi dengan hebat terkait profit sharing sama propaganda. Nah, dia punya bendera dan program yang mau dibesarkan. Kita punya masa di sana. Nah, dia butuhkan adalah propagandanya tim hebat di semua grup hebat dari hasil income HTM yang didapat dari pendapatan yang didapat dari tim hebat itu akan diberikan profit sharing-nya ke hebat. Nah, ini ada tertulisnya dan jelas berapa angkanya di sana. Nah, kalau cuman sekedar kegiatan yang itu sebenarnya sudah clear di depan dan tinggal menempel logo saja, itu yang perlu dihati-hati. Sampai muncul kemarin sebuah statement yang masuk ke saya adalah kalau semua program di keluarga yang dulu kita canangkan di awal, waktu masih ingat ya teman-teman semua ya, waktu Jambore kemarin itu kan sempat ada PR dari masing-masing keluarga bahwa setiap keluarga harus membuat program keluarga di sana. Nah, ini ada sebuah suara, semua program keluarga yang masuk ke hebat harus punya logo hebat. Malah jadi aneh juga menurut saya. Seakan-akan maksud saya adalah kemaru hebat ini logo, sehingga semuanya itu diakui sebagai programnya hebat. Nah, kita jangan terlalu ambisi dengan nama besar hebat, jangan terlalu ambisi dengan popularitas hebat, dan jangan ambisi dengan yang itu mungkin di grup lain mungkin iya, tapi di hebat misalnya tidak layak seperti itu. Kita akan memupuk, akan membesarkan semua keluarga untuk program, walaupun nantinya itu tidak ada logo hebatnya. Dan nanti pada saat dia tampilkan di grup hebat, ya tinggal kita lihat aja di sana apakah itu mengandung porsi bisnis atau tidak. Kalau bisnis baru kita ngomong ke dia bahwa ini adalah post bisnis dan kita minta supaya ada di awal kita buka untuk profit sharing. Menurut saya itu terkait masalah kolaborasi. Mungkin Pak ya bisa clearkan dulu, disepakati formatnya bagaimana sehingga nanti ke depan tidak jadi masalah lagi. Setelah itu baru selesai, disepakati, kalau sudah clear baru kita close, kita pindah ke agenda yang lain. Saya ketua ya. Yang lain? Tapi teman-teman tahu nih ya, dengar suara isu-isu tadi ya, suara bahwa minggu ini ada orang yang melarang hebat menggunakan quote-nya Ustadz Hari. Dengar nggak ya? Baru kurungi gimana? Kan di posisinya Instagram Hebat Surabaya kan lagi menulis quote-nya Ustadz Hari itu. Ada yang komplain, kenapa kok menulis Ustadz Hari di sana. Nek bahasaku ya, Rasulullah loh. Bisa ditulis mana itu ya loh, nggak ada yang komplain. Yang komplain? Ya ada orangnya lah, saya tidak sebut. Tapi itu poinnya. Kalau bagi saya, kita pakai aturannya itu aja. Kita pakai aturannya hukum normatifnya. Kita mengkutip sebuah statement itu kan selama ada tulisan bahwa siapa yang di sana itu harusnya secara tekstual sudah aman. Kalau misalnya yang bersangkutan tidak terima ya di orang hukum ya tidak masalah, kita tidak melanggar hukum. Itu sih poinnya kalau terkait itu isunya yang pertama terkait dengan tadi.
Isu kedua bahwa semua kegiatan yang bisa di grupnya Surabaya Reborn itu harus punya logonya hebat. Ini malah kedua ini rotok aneh juga. Setahu saya sebelumnya saya baru tahu ini yang muncul. Itu Pak ya, silakan dibahas. Nggak semua keluarga punya project ya Pak. Eko. Ya aku nek bahas aku cek kemaru hebat loh mbek logone lho. Lah iya. Kita tidak butuh nama ya. Ini yang jadi mengkhawatirkan nanti Pak Malan. Iso-iso member hebat malah melayu kabeh. Ya, makanya kita bahas ini antisipasi itu bagaimana supaya di Fasil sudah solid punya redaksional rule yang harus dipahami. Kalau dari saya sebenarnya itu sudah menjadi kesepakatan tidak tertulis di Fasil Surabaya itu semua sudah tahu. Tapi kalau ada yang belum tahu mungkin dibuat terus kan apa-apa. Ya. Ya artinya kalau konsep awalnya kemarin kan memang kegiatan kumpulkan semua dari Fasil kan nggak mungkin, sehingga hasil-hasilnya itu tersusun dari fasil-fasil itu mau sebagai bagian dari motor gitulah. Oh, menggerakkan dari sisi ini, anak sisi ini itu yang kemudian itu diangkat menjadi kegiatan bersama kan jadinya begitu ya. Dari Jambore kemarin kan begitu. Itu seperti itu. Nah, kalau itu dirasa nanti jadi sedikit. Memang kalau kolaborasi idealnya kan kok antar organisasi gitu ya, ketika penyelenggaranya. Tapi aku yakin ini semua fasilnya itu gak mungkin yang hanya satu tempat, Mas. Itu nggak salah. Pasti mereka ada di satu atau dua kaki. Tidak apa-apa. Kita berdiri di 10 kaki tidak masalah, tapi kita harus tahu secara profesional kita saat ini di mana. Yang jadi masalah adalah jangan sampai posisi kita di hebat, tapi badan kita ada di yang lain. Itu saya juga tidak mau posisinya. Maksudnya gini ibaratnya. Saat ini saya mengerjakan programnya di hebat, tapi karena ada kolaborasi dari salah satu bagian dari organisasi saya, karena saya punya Gensi Now. Karena saya punya Gensi Now, saya punya program Gensi Now. Nah, saya orang hebat. Pada saat saya masuk di hebat, yang dimana di saat itu ada program Gensi Now, nah ini sayanya harus bisa profesional, menempatkan bahwa saya bukan orang Gensi Now pada saat saya jadi hebat. Saya adalah orang hebat. Andai kata nanti keputusan dari hebat melarang Gensi Now, itu ya harus saya terima dengan legowo. Bahwa ini adalah programnya hebat, bukan programnya Gensi Now. Tapi kalau saya berdiri di hebat membawa Gensi Now, tapi saya masih melihat bahwa saya masih punya kontribusi di sana dengan Gensi Now-nya, dan saya harus mempersoalkan Gensi Now-nya, ini jadi masalah. Jadi siapapun yang masuk di hebat, tapi dia ada di dua tempat yang lain, itu harus hati-hati ya menempatkannya. Akan terbaca betul bahwa Anda sebagai orang hebat atau Anda sebagai komunitas lain kan. Betul. Paham Pak. Itu kemarin saya kejadian itu soalnya Pak. Tanggal 19 kemarin HPSN itu IP sama ada beberapa komunitas pecinta lingkungan. Ya, sama. Dia berdirinya idenya dari IP, tapi dia berdirinya ya di IP ya di komunitas lain. Ada prioritas di istilahnya kayak dompleng juga. Akhirnya rame Pak. Acara tetap berjalan. Kita mensukseskan acaranya tetap harus berjalan. Tapi pasca itu ruame tadi nih Pak. Akhirnya sampai timbul orang itu cukup sekali ya kalau dia mau jadi panitia lagi sampai ada yang seperti itu. Itu karena ya itu tadi kalau dari awal konsepnya nggak jelas, nggak
nggak dikuati ya gitu. Jadinya geger semua gitu Pak. Cuman karena Yo nggak tereksekusi, enake cuma nek aturan detail itu ono enake gak Mbak nih. Enake ya memang ya, semua jelas, tapi gak enake kadang terlalu kaku juga tak enak. Karena kita buat fleksibel semuanya itu bisa take care, semua harus bisa handle di sana dan itu bisa yang mau sepakati tapi aja. memang nggak semuanya itu kan sama dengan kita. Maksudnya Ya. beda komunitas, kebijakan juga gitu loh Pak. Jadi kadang kita nganggapnya, wes iki dibuat fleksibel, tapi dari mereka nggak, aturannya nggak seperti itu. Makanya itu dari awal harus diperjelas itu ya itu fungsinya. Kayak dari awal, wes gampang lah kok diatur, gampang lah diatur. Akhir-akhirnya Tak teratur. ya kayak bom waktu gitu loh. Tetap istilahnya, oh acara tetap harus jalan, nggak bisa mundur kita. Tapi pasca itu ya kayak perang temenan, Pak. Gitu loh. Nah, terus apa ya aku melo wis tapi yang di pusat dulu sebenarnya mereka menghilangkan semua departemen, cuma ada 4 tujuannya ya supaya fleksibilitasnya tinggi. Nah, di pusat kan cuma ada Pak Ruru, Pak Eko, sama Pak Sahid. Itu aja fokusnya. Gini aja, ini kalau isok jalan rutin nanti ini jadi PR. Nanti minggu depan kita agendakan pembahasannya dengan akun draft gitu ya. Ya, boleh. Jadi bahasa iki kabeh kan nututi. Tapi pentingnya untuk review kayak katakan mingguan nggak bisa 2 mingguan lah. Kalau bahas-bahas ini kan enak. Nanti sembari apa? Ya roto anu ketika akan banyak karena emang nggak ada detail di kitanya kan belum ada. Gitu. Jadi prinsipnya kalau yang project kemarin itu halal untuk di-share punya project sendiri-sendiri itu boleh. Sementara mungkin bisa jadi tanpa cantum logo kecuali kalau ketika memang wis ono unsur-unsur bisnis atau unsur uangnya rada repot gitu ya. Tapi kalau projectnya tanpa sih anak informasi kegiatan ini nilai itu dibatasi nggak sih anak? Aku nggak ngerti. Nggak ada batasan itu. Bebas tuh. Karena nilai ini saya kira selarang-larang memang. Kalau yang murah. Cuman ya mau Pak Ruru kan punya kebijakan baru bahwa semua yang share di Hebat supaya tidak terkesan bahwa Hebat dimanfaatkan, Pak Ruru minta supaya ada profit share. Cuman profit share itu tidak dibakukan. Nah itu. Istilahnya sukarela nih dari yang punya hajat dengan Hebat. Kira-kira itu yang mungkin perlu dibuat aturannya mungkin. Pokoknya ketika narik HTM nanti ngasih kontribusi apa ngono ya? Ya. Sementara ya. Iya, nyumbang 10.000 20.000 ya gak apa-apa ngono ya ta. Nah. Iya, mungkin lebih baik memang seperti itu ya Pak. Maksudnya biar nggak Pak Ewo pakai Ewo. Apalagi ini yang Ewo pakai Ewo itu justru malah ini ya fasil sendiri gitu ya. Kalau orang luar iya, akhirnya kan kegiatan kemudian ribet. Ya kayaknya memang perlu dibahas sih Pak. Yang kita memberikan lampu hijau kepada orang lain ya untuk share kegiatan ini boleh padahal mereka ber-HTM. Nah tapi Pak Fasil sendiri yang memang jelas-jelas orang dalam taruhlah ya dia punya program juga itu ini mau ngasih HTM aja Ewo pakai Ewo gitu kan. Iya. Itu kan rasanya kok nggak pas gitu loh. Pas sementara ya memang apa ya kita kan nggak bisa mungkin bahwa segala sesuatu itu mengeluarkan biaya gitu kan. Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah program Hebat sendiri opo? Ketika itu Pak kita sendiri nggak punya program, gitu. Terus akhirnya program orang lain yang masuk ya Pak. Orang lain yang masuk, mari ngono lho, itu aku ya repot. Dulu kan kemarin kita kan masih bahas ini brainstormingnya saja ya. Ini rencananya mau dilanjutkan ke timeline. Mau dilanjutkan ke timeline sebenarnya. Kalau ini sudah ada timelinenya macam ya wis, nanti kita baru mungkin kita yang justru mencari partner tadi gitu ya.
Iya kan? Itu. Kita yang minta kolaborasi ke orang lain. Ini dia gak duit. Jadinya agak lucu. Gitu loh. Sehingga agak repot kita kan menyampaikan, oh ini nak program ini gitu. Nah, jadi wah kosong ternyata programnya. Agak repot. Oke, ini jam 9. Harapannya ini kita nggak perlu lama-lama karena maksimal 1 jam lah ya. Maksimal, walaupun zoomnya unlimited tapi supaya fokus dan ini saja nanti di next time ini kita lanjutkan pembahasan ini. Program kita wis akeh wis dielaborasi, tinggal timelinenya kapan. Satu itu. Yang kedua tentang aturan tadi gitu ya. Kalau sementara ini ya mungkin kegiatan apapun yang dari kita selama itu baik, ketika dia ada mengutip HTM dan sebagainya, monggo lah kalau misalkan memberikan kontribusi ke kita. Logo sementara nggak usah tandem dulu kalau itu menjadi sedikit permasalahan. Gitu. Itu disik Pak ya. Mungkin yang lain ada orang? Ini open mic siapa ya? Berarti untuk yang profit sharing itu betul-betulan ya, saya ikhlasin lah ya. Iya Mas, mungkin yang kegiatan ya wis bingung urusan kita sendiri bolak-balik lah kurang kegiatan itu lebih banyak minusnya daripada surplusnya kan. Ya. Apalagi proyeknya Kan disepakati ono. Karena bahasaku ini sebenarnya nangkep COC itu sebenarnya yang ditarik itu adalah yang bisnis ya, yang Betul. bisnis. Kalau yang kegiatan itu kan sebenarnya hitungnya mesti pas dong. Nggak tahu mungkin ono bisnis ini. Bolang itu agak anu iku. Akeh ngombo ini daripada kita nggak HTML wis akeh gratisane dari sisi ininya gitu ya. Itu ya. Sementara waktu nanti kita konkretkan dalam bentuk redaksional. Enaknya hari apa? Malam Minggu atau malam Senin? Malam yang agak longgar. Jangan. Seperti ini tadi aja. Sementara waktu. Pokoknya dicoba semingguan sih Pak ya, karena waktu ini mepet untuk programnya wakil gitu, hebat ini minggu. Ini semingguan dulu sampai esok jalan lah. Ya. Kena Ramadan kira-kira wis ganti mana yang enggak acaranya nih kan mungkin tadarusan mengapa dan sebagainya itu ya. Lagi yang urusan gini waktunya peak ini. Ya Bu Erna aman Bu Erna? Belum. Itu. Oke, ada lagi yang mungkin disampaikan Bu Anti? Jadi saya cukup Pak. Terima kasih banyak. Ya, tadi Bu Erli itu Pak, tadi kan sempat ada yang community partner. Nah ini kan kebetulan ada salah satu member baru juga yang menghubungi saya. Jadi beliau itu mau ada program fun camp untuk pemuda dan menawarkan community partner. Jadi kayak Pak Randy kemarin itu. Jadi nanti misalkan ada anak hebat yang daftar, itu kita akan mendapatkan 10.000 per anak gitu. Oh. Jadi ini nggak dari subjek jadi objek kalian. Jadi objek pemasaran. Maksudnya itu Pak ya? Ya, nggak tadi kalau misalkan program-program kita sudah kesusun kan akhirnya bisa jadi itu akan lebih enak. Oh iya kita sendiri ada acara itu di Oktober kok. Kalau gitu. Apa tadi Al-Hikmah nawari tempat untuk camping sebelum campingnya jadi dan sebagainya. Oh iya kita ada bulan itu di Oktober sudah ada. DCI ternyata Pak. Ya? DCI ternyata. Mereka di situ. Insya Allah nanti setelah itu tadi ketutup masih bisa ngakses nggih yang kemarin atau agak untuk akses ininya gimana? Pak. Untuk apa itu jenenge Mironya kemarin bisa Pak. Bisa ya Bitly hebat Surabaya kali aku langsung baca. Oke, jadi minggu depan kita lanjutkan untuk bahas program ini sama aturan-aturan tadi yang
kira-kira menyangkut tentang urusan kolaborasi gitu ya. Kolaborasi akan seperti apa. Sementara waktu ini adalah ketika untuk proyek yang kegiatan apapun bolehlah share nanti ke dapur dulu ke sana. Tapi ketika ada, saya yakin kebanyakan memang kalau yang dari Fasil itu unsur bisnisnya sangat minim. Karena semangatnya adalah untuk membangun protokol secara bersama. Baik, kita cobakan dulu. Pak Zainul, pimpin doa sama doa Bapak Mas. Monggo. Yang terakhir. Oke. Alhamdulillah ini sudah kita lakukan proses apa ya, sharing bareng. Semoga apa yang kita lakukan hari ini walaupun sebentar sudah bisa memberikan manfaat yang luar biasa buat minggu depan. Kita pergi perhatian Pak. Nanti mungkin kita baca dan tutup dengan doa majelis. Astagfirullahaladzim. Saya akhiri, matur nuwun Bapak-bapak, kalau masih ada yang ingin ngobrol boleh. Ngobrol santai dengan Bu Nyai. Itu satu lagi ya tadi, sorry. Yang tentang apa grup pemudanya hebat, jadi memang masih ada yang grup orang tua dengan mereka, tapi kalau mereka nanti mau bikin grup sendiri dipersilahkan. Tapi ada satu yang mungkin masih ada timnya, yang saat ini ada Bu Ani dan lain-lain di grup itu. Oke Bu Nyai. Nggih, insya Allah saya memantau pembicaraan para pemuda hebat. Nanti kalau ada hal-hal penting yang perlu ditindaklanjuti ya kita bahas di rapat rutinan kayak gini. Ngoten mawon nggih. Siap. Nggih. Matur nuwun semuanya. Semoga berkahan sehat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tadi kalau ada intermezzo ndak sopan, matur nuwun.